Adam, Aldo sudah bergabung. Sebelas lima ya Aldo ya. Bila sudah bergabung juga. Ya Bila, terima kasih sudah bergabung. Gozi. Oh Gozi nih, 11.5 ya. Siska sudah bergabung, terima kasih. Siska dibagikan live-nya ke teman-temannya biar tambah seru acara ngobrolnya. Waalaikumsalam Siska. Adam, waalaikumsalam. Aldo ya. Siska standby sampai selesai ya, jangan kabur. Jangan lari dari kenyataan ya Siska ya. Bahasa Jepang nggak bisa taunya itu sakukurata. Nah itu, saya tahu tuh bahasa Jepang sakukurata. Sakukurata apa bahasa Jepangnya? Artinya apa? Sakukurata. Tidak punya duit ya. Dava. Agis, ada Agis, IPS 2 Agis. Agis, IPS 2, ditunggu kehadirannya. Caca Marsa ada dari IPS 3. Sudah gabung belum? Tegar, IPS 3 ya, Tegar udah hadir. Siapa lagi yang sudah bergabung dari IPS 3, IPS 2, IPA 2 ya tadi. IPA 1, Nesa mana Nesa? Belum hadir. Ya, Chen, terima kasih udah ngirim bunga mawarnya. Chandra, IPA 6. Ya, udah hadir.
Siapa lagi kelas IPA? Dari MJ udah hadir belum? Dari MJ ini MJ Miftahul Jana, ada yang sudah hadir kelas 9? Tadi baru Bila yang hadir ya, tadi Bila alumni ya. Adam, terima kasih. Kiriman bunga mawarnya. Muhammad Yunus sudah bergabung. Ya, Chen siap gabung sampai selesai. Jangan melarikan diri dulu. Standby terus. Ya, malam hari ini kita akan membahas masalah yang lagi rame di media sosial dan juga menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia, yaitu penangkapan 11 pegawai Menkominfo. Nadia udah hadir ya, terima kasih. 11 pegawai staf Menkominfo yang dulu di bawah kementerian, siapa menterinya Ari ya, siapa tuh yang ya betul Judol, betul Judol ya. Sekarang lagi rame-ramenya tentang Judol ya betul, Ari Budi ya, betul Ari Budi ya. Sekarang pindah kemana Ari Budi teh? Ke kementerian apa itu? Ya, sekarang diganti oleh Mutia Hafid ya, Menkomdigi ya, digital. Ya, Nadia, terima kasih sudah bergabung. Termasuk pemirsa setia di acara ngobrol malam. Ratu Cendikia IPS 2 hadir ya. Mana itu IPS 2? Agis, coba di kontak Agis. Adam, terima kasih kiriman bunga mawarnya. Chen, jangan kabur Chen. Jangan melarikan diri. Melarikan dulu. Kita standby sampai jam 9.30. Ayo, kuat nggak ngobrol sampai 9.30? Kirim pertanyaannya terkait Judol. Sekarang lagi musim Judol, pinjol, apalagi dulu ramai tentang apa? Sekol ya, heboh juga dulu tuh ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang Judol, judi online yang sudah sangat mengkhawatirkan karena pemainnya sudah melibatkan berbagai macam kalangan, dari mulai anak kecil di bawah umur 10 tahun sudah mulai judol. Ya, jadi ada anak-anak SD seperti itu ya. Anak SD di bawah umur 10 tahun sudah terlibat judol sekarang. Anak SMA, mahasiswa, terus ada juga
apa tuh ya, aparat kepolisian juga ada, juga sekarang ada yang dari DPR juga termasuk pegawai kementerian. Waduh, gimana nih cara mengatasinya nih? Ini dari apa tadi? Dari Ratu ya? Siapa tadi? Cara mengatasinya bagaimana, Pak? Korupsi juga memang sekarang semakin gila-gilaan ya korupsinya. Kalau dulu hanya hitungan miliar dulu itu. Paling gede paling 1,3 miliar itu. Miliar itu. Sekarang udah triliun. Ratusan triliun sekarang itu. Itu korupsi yang segitu gedenya itu bisa membangun jutaan rumah rakyat. Korupsi potong tangan ini cocok ya, bukan di penjara lagi, dipotong tangan saja. Kalau di penjara ya enak, tidak akan jera. Apalagi di penjaranya kayak hotel, kasurnya empuk, ada internet, AC, makanan juga bisa minta dikirim, makanan apa, minta pesan ya gitu. Kalau melaksanakan hukuman mati dengan dasar ada hukuman di dalam Al-Quran, tidak berdosa, malah berpahala, karena menerapkan hukum Allah itu berpahala si hakimnya itu. Kalau tidak ada landasan hukumnya, ya dia berdosa gitu kan. Karena tidak sembarangan orang yang melaksanakan eksekusi itu, harus ada pemerintah yang melakukan, bukan perorangan gitu. Korupsi juga lebih dahsyat lagi ya. Korupsi sekarang semakin gila-gilaan. Udah ratusan triliun. Kalau dipakai membangun rumah rakyat, waduh, itu jutaan rumah bisa dibangun. Bisa membangun ribuan sekolah, bisa membangun ratusan rumah sakit, bisa dibelikan sembako bagi rakyat, sekolah juga bisa menyediakan sarana yang lengkap untuk sekolah itu. Memang sekarang sudah sangat kritis bangsa ini. Nanti kita cari sebabnya kenapa itu ya, kita malam hari ini. Iya, kalau uang yang dikorupsi itu buat membangun sarana sekolah, itu ruangan sudah AC semua tuh, SMA 4 itu. Kursinya bagus, mejanya bagus, papan tulis bagus, infokusnya bagus, lantainya bening, kacanya bersih, atapnya mengkilap, seger tuh di kelas itu. Ini mah udah panas, sumpek, udah nggak layak dipakai ya gitu. Udah bolong-bolong, penuh dengan tip-ek, rayon, waduh, kumaha tuh. Atapnya bocor, IPS 4, gelap gulita. Kalau hujannya bocor, waduh. Kenapa bisa demikian? Berarti ada masalah, ya. Harus kita carikan bagaimana solusi atas masalah itu gitu. Korupsi kan udah ada dari dulu, Pak. Jadi caranya memberantas korupsi ya. Pertama masalah cara berpikir yang salah. Mereka menjabat bukan karena ingin memberdayakan rakyat. Ya, jadi pertama dari cara berpikir dia
motivasi dia untuk meraih jabatan itu bukan karena ingin membela rakyat, ya, bukan ingin mensejahterakan rakyat, tapi kadang-kadang tujuannya untuk meraih keuntungan pribadi. Apalagi untuk meraih jabatan kan mengeluarkan uang, ya, harus kembali modal kan, harus kembali modal gitu. Dari mana caranya? Wah, itu jadi banyak jalur yang bisa ditempuh. Iya. Jadi kita sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit mencari sosok yang benar-benar ingin berbuat untuk rakyat, ya, betul-betul. Ada di zaman khalifah, ya, di dalam sistem pemerintahan Islam ini ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini sangat terkenal. Dia seorang khalifah yang sangat-sangat waro, hati-hati. Dan hampir-hampir dia itu kekayaannya setelah dia menjabat itu hampir habis, ya. Bukan bertambah, malah berkurang gitu. Bukan bertambah, malah berkurang. Malah tubuhnya pun semakin berkurang berat badannya. Kenapa? Karena dia siang malam memikirkan rakyatnya gitu. 3 tahun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satupun yang berhak menerima zakat. Yang tadinya mustahik, artinya orang yang berhak menerima zakat, ya. Jadi banyak orang fakir miskin sebelum dia menjabat. Nah, setelah dia menjabat, maka tidak ada satupun yang menerima zakat, karena semuanya kaya semua, ya. Mereka berzakat semua, gitu. Jadi itulah pemerintahan seperti itu. Jadi ketika dia motivasi dia untuk menjabat, ya untuk membela rakyat, ngasih makan rakyat, gitu. Maka dia siang malam bekerja untuk rakyat. Malah suatu malam terjadi ketika malam bekerja, ya, ada kerja malam di rumah dinasnya. Dia menyalakan beberapa lampu untuk bekerja itu, untuk penerangan. Terus anaknya mau masuk, ya, mengetok pintu. Sebelum dibuka, ayahnya nanya ke anaknya, apa yang mau dibicarakan? Urusan pribadi atau urusan negara? Nah, ketika si anak menyatakan ini urusan pribadi, urusan keluarga, maka Umar itu mematikan dulu lampu ruang kerjanya. Kenapa? Karena lampu ruang kerja itu adalah dibiayai oleh negara. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi kata dia, karena itu lampu itu dari uang negara, setrum dari listrik negara, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Makanya itu dimatikan dulu, gitu kan. Karena tidak boleh menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi. Itu khalifah. Lampu saya nggak mau, gitu ya. Gitu. Itulah saya kira sebagai potret pemimpin yang benar hati-hati. Dia tidak mau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, apalagi mengambilnya. Maka dia ketika itu, ya, bukannya bertambah dari kekayaan sebelumnya, malah berkurang, karena kekayaan dia digunakan juga untuk kepentingan rakyat. Pertanyaannya, ada nggak yang seperti itu saat ini, ya? Ada enggak? Kayaknya susah, tidak ada kayaknya, gitu ya. Nah, itu. Alfa udah hadir, ya? Alfa sudah hadir kelas IPS 2.
Ya, kita ngobrol terus sampai jam 9.30 ya. Nanti ada beberapa pertanyaan juga ya dari teman-teman yang masuk, juga mahasiswa yang setelah masuk. Tadi ada pertanyaan apa, makan sepuasnya 100.000 ya. Itu judi bukan? Kita bukan judi itu, teman. Ya, hanya kuat nggak makan 100.000 gitu ya. Bukan judi, itu kan ada spekulasi judi itu. Ya, ada itu kan jelas itu. Hanya ukuran kayaknya makan segitu itu kebanyakan kayaknya ya gitu. Ya, itu. Kita makan ya seukuran kemampuan perut saja, jangan sampai 100.000 makan, itu kan terlalu mahal. Tetangga kita boro-boro sekali makan 100.000 itu 50.000 untuk satu keluarga. Di kampung itu 20.000 itu satu keluarga. Istri 1, anaknya 4, itu 20.000 itu biayanya itu. Kita makan 100.000 seorang. Nah, itu kadang kita ada rasa ini ya, ada rasa empati juga. Jangan sampai terjadi kita perutnya kekenyangan, makan enak, bisa milih apa saja. Tetangga kita baru-baru bisa makan enak, bisa makan saja, ada nasi saja itu bisa untung gitu kan. Kita jangan terlalu berlebihan. Ada rasa empati kepada saudara kita yang kekurangan. Jadi jangan terlalu dihambur-hamburkan. Ya gitu. Itu sekira hal tadi, respon atas pertanyaan yang disampaikan ya. Baik, sekarang sudah masuk pukul 9 kurang 2 menit. Kajian kita akan membahas tentang suatu kejadian yang luar biasa yang sekarang ini lagi viral ya. Viral di tengah-tengah masyarakat, di media juga begitu gencar, tentang minuman keras dan perjudian. Ya, kalau korupsi nanti kita bahas tersendiri ya. Itu pun sama-sama satu masalah yang sangat-sangat rumit. Itu bisa menggoncang negara itu. Kalau dibiarkan itu sangat berbahaya. Jadi kita fokus ke dua tema ya. Khamr dan judi. Nah, kita punya landasan yang jelas ya, kita tinjau dari sisi agama dulu ya. Karena kita punya Quran. Rahma udah hadir ya, IPS 2. Karena kita punya Al-Quran sebagai rujukan hidup kita yang paling utama. Quran adalah sebagai sumber hukum dari segala sumber. Maka kita sebagai muslim harus merujuk kepada Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran baru masuk ke hadis ya. Kalau tidak ada hadis, kita masuk ke ijtihad, ke ijma. Kalau di ijma enggak ada, kita masuk ke qiyas. Nah, kita merujuk kepada Islam malam hari ini. Jadi kita kembali kepada Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat 90 ya. Itu sangat jelas ayatnya. Kita bacakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman ya. Orang beriman harus merespon ayat ini. Kalau tidak beriman terserah, tapi orang beriman harus merespon ayat ini. Kata Allah, innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir,
wal maisir dan judi, wal ansab dan berkorban untuk berhala, wal azlam dan meramal nasib, wal azlam dan meramal nasib, ya, meramal perdukunan. Ritsum, ini adalah sebuah perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa besar. Sebagai embahnya perbuatan dosa, min amali syaiton, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kamu sekalian. La'allakum tuflihun, agar kamu sekalian tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Ini jelas sekali secara dalil nakli, ya, merujuk kepada wahyu Allah Al-Quran. Jadi Allah sudah mengharamkan khamr, minuman keras. Yang kedua, telah mengharamkan maisir, perjudian apapun bentuknya, wal ansab, dan berkorban untuk berhala, ya, menyembah binatang untuk berhala. Terus wal azlam, dan meramal nasib, mengundi nasib. Itu ritsum, adalah termasuk perbuatan yang diharamkan, ya, perbuatan yang diharamkan. Nah, termasuk dikategorikan perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang keji dan diharamkan, gitu. Jadi kalau merujuk ayat tadi, ya jelas sekali itu suatu hal yang haram. Jadi kalau orang itu mengkonsumsi miras dan ada pihak lain yang dikategorikan haram terkait miras itu, ya, ada lima kelompok yang dikategorikan melakukan perbuatan yang diharamkan terkait minuman keras. Pertama, orang yang memproduksinya. Orang yang memproduksinya. Jadi pabrik, ada karyawan, ada manajer, ada top manajer, ada dirut segala macam, direktur utamanya. Dia dapat gaji yang haram. Jadi semua karyawan yang terlibat, dia melakukan perbuatan yang haram. Gajinya pun, upahnya adalah upah yang haram. Yang kedua, orang yang mengantarkan miras dari pabrik ke tempat penjualan. Siapa itu? Adalah supir. Jadi supir yang mengantarkan miras dari pabrik, tempat produksi, ke tempat-tempat penjualan, termasuk dia melakukan perbuatan yang haram. Ya, jadi supir yang mengantarkan minuman keras dari pabrik ke tempat-tempat penjualan, termasuk melakukan perbuatan yang haram. Yang ketiga, orang yang memperjualbelikan minuman keras, itu pun haram. Ya, di orang-orang yang menjualbelikan di warung-warung, di toko-toko, di mall, pasar, dia menjual miras, termasuk adalah perbuatan yang haram. Terus yang keempat, orang yang mengkonsumsi. Orang yang mengkonsumsi. Ya, di orang-orang yang mabok mengkonsumsi minum keras sampai dia hilang kesadaran, termasuk dia melakukan perbuatan yang haram. Terus yang kelima adalah orang yang menikmati hasil penjualan minuman keras. Orang-orang yang menikmati itu. Mungkin termasuk, iya, itu karyawan itu yang kerja di pabrik itu termasuk haram, dia gajinya gaji yang haram. Kalau untuk kebutuhan hidup, ya, itu termasuk yang haram, gitu. Jadi orang-orang yang menikmati hasil penjualan minuman keras, istri, keluarga di rumah tuh, istrinya, anaknya,
terlibat dalam perbuatan yang haram itu. Jadi kalau seorang bapak menjual minuman keras dinikmati oleh keluarganya, maka termasuk juga melakukan perbuatan yang haram. Itu ada 5 kelompok yang dikategorikan terlibat dalam keharaman yang menyangkut pada kegiatan minuman keras, gitu kan. Nah, kenapa Islam mengharamkan minuman keras? Itu sangat rasional, ya, sangat-sangat rasional. Silakan diuji secara medis, ya, secara keilmuan itu. Secara keilmuan, silakan dipanggil guru kimia. Bagaimana bahaya alkohol? Itu bisa kalau dikonsumsi masuk ke dalam badan kita, itu bisa merusak organ tubuh kita. Yang utama adalah saraf pusat di otak, dia sangat berbahaya. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Kalau dikonsumsi itu bisa merusak. Nah, itu bisa mematikan, bisa membunuh, mematikan itu. Kita dapat kabar ya dulu dari Sumedang, itu ada puluhan pemuda remaja. Malah ada yang bapak udah umur 70 tahun, udah kakek-kakek, ikut mabok juga. Ada anak juga, anak kecil ya, anak usia SMP-an, ikut mabok. Sampai kakek-kakek umur di atas 60 itu ikut mabok juga. Mereka mati berjamaah. Mati berjamaah itu. Gara-gara apa? Dia mengkonsumsi miras. Dioplos dengan benda yang lain, ya sudah, tambah rusak aja. Jadi pertama bisa merusak jaringan saraf otak, hilang kesadaran, ya sudah. Kalau orang sudah tidak sadar, bisa berbuat apa saja, ya, bisa membunuh orang, bisa menyakiti orang, bisa mencuri, bisa apa saja. Hilang kesadaran, bawa kendaraan. Kejadian di Cikokol, Tangerang kemarin beberapa hari yang lalu, truk sampai menggilas kurang lebih 16 orang ya. Itu korbannya sampai 16 orang. Itu truk karena dia katanya lagi mabok bawa truk. Mobil-mobil kecil dilindas saja, motor lindas, itu berapa itu? Oh, Cipondo ya. Nah, Cipondo itu kan jelas sekali gitu. Itu bukan teori, itu kenyataannya begitu. Ya, kenyataannya begitu, sangat-sangat berbahaya. Oh, 30 orangan ya. Itu gara-gara mabok, itu orang tidak sadar ya, tidak sadar gitu. Orang bisa berbuat apa saja gitu. Makanya dalam Islam dikatakan miras adalah induk segala tindakan kriminal. Jadi lagi bahwa miras adalah induk segala tindakan kriminal gitu. Dengan mabok orang bisa berbuat apa saja. Bisa membunuh orang, menyakiti orang, bisa mencuri, bisa membegal, tadi bisa menyakiti siapa saja. Jadi itu memang satu fakta. Ya, jadi secara dalil nakli jelas itu satu keharaman di dalam Islam, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh. Sementara haram itu definisinya apa? Kalau dikerjakan itu berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi miras, maka dia telah melakukan keharaman. Dan sanksi nih ya, sanksi hukum bagi si pemabok bagaimana dalam Islam? Dicambuk 80 kali. Ya, dicambuk 80 kali. Agis sudah hadir ya, Agis ya. Nah, terima kasih. Jadi kali dalam Islam itu kalau ada orang mabok, itu bukan dibanjur cai saember. Ada sanksi hukumnya.
ya, itu dicambuk 80 kali. Ya, gitu. Karena tadi kalau dibiarkan di tengah-tengah masyarakat, ya sudah. Nah, sekarang miras ini pemakainya udah jutaan. Sangat banyak, sangat-sangat banyak. Kita prihatin loh anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang mestinya belajar, mencari ilmu, menata hidup sehingga ke depan akan lebih baik, dan mereka pun siap untuk menerima estafeta perjuangan orang-orang tua kita, mengambil alih kepemimpinan nasional gitu kan. Bukan yang dipakai untuk belajar, malah dipakai mabok. Kalau mabok ya bagaimana? Dan orang mabok pun secara keagamaan dari sisi ibadah, dia tidak bisa beribadah. Ya, kata Al-Quran, wala taqrabus sholah wa antum syukara. Itu Al-Quran loh. Ya, wala taqrabus sholah wa antum syukara. Maka janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan mabok. Nah, sekarang bagaimana solusinya nih teman-teman sekalian dan para siswa? Gimana solusinya? Tutup pabrik minuman keras. Bisa nggak tutup pabriknya? Stop impor miras dari luar negeri. Bisa nggak? Coba silakan kepada teman-teman nih, para siswa. Kalau pengen menyetop minuman keras, tutup pabrik minuman keras. Terus stop impor miras dari luar negeri. Stop. Terus yang tersisa di toko-toko, di mana saja, di warung-warung, sekarang dimusnahkan. Dan terus para pemakai disadarkan, ya, dikasih hukuman yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ada hukumannya, ada pembinaannya, disadarkannya, baru. Tapi kalau sampai sekarang pabriknya masih ada, udah jangan harap. Ya, jadi kalau kita bicara miras, tapi pabriknya masih berdiri, masih ada, distribusi ke toko-toko, warung-warung masih banyak, ke hotel-hotel, ya percuma saja kita bicara tentang minuman keras. Nanti semakin ke depan ancur-ancuran anak muda kita, ya, ancur-ancuran. Kalau sudah rusak otaknya, sudah, apalagi ini kan merusak otak, merusak lambung, jantung, ginjal, hati, usus. Matanya udah beler, mulutnya bau bensin, gimana? Ya, jadi solusinya tadi yang nangkep, gimana solusinya Pak? Tutup saja, tutup. Pemerintah membuat sebuah peraturan dari presiden, semua pabrik miras ditutup. Terus miras yang ada di pasaran, di toko-toko, di warung-warung, di hotel-hotel, di tempat-tempat, di kafe-kafe, tempat-tempat ditarik dan dimusnahkan. Terus orang yang terlibat dalam minuman keras dikasih sanksi hukum dulu, kemudian disadarkan, diajak bertobat, udah, itu solusi begitu. Tapi kalau pabrik yang masih berdiri tegak sekarang, tadi dengan alasan untuk kebutuhan hidup para karyawannya, ya sudah. Kita nunggu negeri ini benar-benar hancur-hancuran, ya. Mau nggak negara kita hancur? Gak mau kan? Ya. Kita nunggu negeri ini benar-benar hancur-hancuran, ya. Mau nggak negara kita hancur? Gak mau kan? Kasel, ya, sudah mencemar lingkungan, ya, iya. Amerika itu, sel itu. Ya, yang merusak itu jangan
jangan didukung. Dia kan hanya nyari untung saja, mencari untung gitu. Kita dapat ruginya, dapat limbahnya saja, gimana? Jadi sekali lagi ya, Islam sudah memberikan suatu warning kepada kita ya. Kenapa diharamkan? Karena tadi banyak masalah yang ditimbulkan, banyak madorotnya. Makanya Islam mengharamkan karena tadi banyak akibat buruknya sangat-sangat banyak. Maka diharamkan, jangan gitu. Jangankan satu botol, sesendok saja itu nggak boleh. Nyicipin itu nggak boleh, apalagi sampai berkali-kali. Satu botol tambah satu drum itu diminumnya, diguyur. Ya Allah, bagaimana ya. Jadi sehari ini miras begitu hebat, korban sudah berjatuhan di mana-mana. Apakah masih dipertahankan itu kan? Kalau sayang ke generasi muda, maka pemerintah harus ambil tindakan sekarang. Kalau sayang ke negeri ini, sayang ke generasi muda, maka pemerintah harus ambil kebijakan, ambil keputusan yang betul, yang benar. Dengan cara apa tadi? Pabriknya ditutup. Tidak ada impor miras dari manapun. Ya, tidak boleh. Kalau itu tidak dilakukan ya sulit, sangat sulit untuk menata negeri ini, kan lebih baik. Sekali lagi bahwa dalam Islam miras adalah induk segala tindakan kriminal. Yang kedua, perjudian. Nah, ini kita masuk judi sekarang ya. Perjudian juga sama diharamkan dalam Islam. Kenapa judi diharamkan? Pertama dari sisi hukum dulu, tadi sudah jelas ya. Jadi dari sisi hukum itu sudah diharamkan dalam Islam. Tidak boleh berjudi dalam bentuk apapun. Main bola ya. Persib lawan mana nih? Lawan MU misalkan. Persib Bandung lawan MU. Kita taruhan nih, ya taruhan gitu. Karenina udah hadir ya. Main bola, kita taruhan itu judi. Main tinju, Mike Tyson lawan siapa tuh? Ngadu ayam, berjudi. Main gaple, remi, berjudi, nggak boleh. Ya, sekarang judi tidak harus ketemu orangnya, bisa dari rumah, di kamar bisa main judi, di mana, di kantor bisa, di rumah bisa, di kelas pun bisa, di mana itu bisa kita main judi sekarang. Lewat HP. Sekarang udah semakin canggih, ya, tidak harus ketemu dengan bandarnya gitu. Lewat dari rumah, siapapun boleh sekarang bisa melakukannya, bisa dilakukan judi itu. Nah, kenapa judi diharamkan dalam Islam? Ya, gitu. Banyak hal. Yang pertama, judi itu dapat merusak keuangan keluarga. Merusak keuangan keluarga. Uang yang seharusnya buat beli beras dipakai main judi. Akibatnya apa? Anak nggak bisa makan, istri teriak-teriak nggak bisa makan. Karena nggak ada uang, akhirnya keluar rumah, nyari, merampok. Rumah tangga goyah. Ya, goyah gara-gara judi. Rumah tangga kan ancur-ancuran dengan judi itu. Dan judi itu juga, kalau kita judi itu sering kalah, bukan sering menang. Menangnya sekali, kalahnya puluhan kali gitu. Jadi judi itu dapat merusak keluarga, merusak silaturahmi, merusak ukhuwah. Ya, rumah dijual, motor dijual, wah udah ancur-ancuran itu. Tidak ada yang kaya gara tidak ada. Mungkin yang untung bandarnya saja. Kalau pemainnya ya kalah melulu. Ya,
Terus yang kedua, bahwa judi itu waktu dulu ya akan sangat dekat kepada kemusyrikan. Dekat ke kemusyrikan. Karena dia pengen judinya menang. Dulu namanya judi buntut ya, menebak angka-angka itu, tidur di kuburan. Tidur di kuburan, minta wangsit ke orang yang dikubur. Orang ramai tidur di kuburan. Dalam Islam boleh nggak minta ke kuburan? Boleh nggak? Datang ke dukun, pengen tahu berapa besok yang keluar, itu boleh nggak minta informasi ke dukun? Itu kan haram. Itu dosa yang paling besar adalah syirik. Jadi gara-gara judi bisa berbuat syirik. Syirik adalah termasuk dosa yang paling besar, tidak Allah ampuni ya. Kecuali dia bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal gitu. Jadi banyak kesyirikan, kemusyrikan ya, keuangan rumah tangga hancur-hancuran, anak terbengkalai, rumah hanya dijual habis. Itu kenapa dalam Islam itu harus ditinggalkan? Karena banyak madorotnya, tidak ada keuntungan sedikit pun. Kalaupun hasil judi itu haram, tidak boleh dimakan. Istri tidak boleh menerima uang hasil perjudian. Anak tidak boleh memakan hasil perjudian dari bapaknya atau ibunya, nggak boleh. Ngasih makan dari judi sama dengan melemparkan anak ke dalam api neraka. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah dikatakan, kullu lahmin nabatan min haram pannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Jadi memakan yang haram sama dengan membakar dirinya dengan api neraka. Rela enggak ayah membakar anaknya? Rela enggak ibu membakar anaknya gara-gara memakan hasil judi hasil dari perjudian? Tidak boleh. Beri makan hasil yang halal dan kalau sayang kasih yang halal, tidak boleh ngasih makan yang haram. Jadi kalaupun banyak uang dari judi, kalaupun dikonsumsi, itu termasuk diharamkan di dalam Islam. Ya, maka dari itu kepada para siswa, teman, sahabat yang hari ini masih punya keimanan yang kuat dalam diri kita, jaga diri kita jangan sampai terjebak kepada yang namanya perjudian. Bentuknya apapun nggak boleh. Termasuk miras juga jangan ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa kullu washrabu halalan thayyiba. Makanlah dan minumlah yang halal dan baik. Yang halal dan baik. Halal artinya dibenarkan oleh hukum. Baik artinya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak merusak tubuh kita. Higienis, mengandung zat yang dibutuhkan. Kalau berbahaya malah merusak, itu namanya tidak thayyiban. Ini hal yang terpenting harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin kritis ini, ya kita diuji dengan keadaan yang sangat rumit. Ya sangat rumit hari ini. Tadi perjudian semakin marak. Sekarang ada kurang lebih 3.200.000 pemain judi yang terdetek ya. Di data yang terbaru katanya sekarang pemain judi online kurang lebih 3,2 juta pemain judi online. Dan uang yang beredar kurang lebih 300 triliun. Jadi uang yang beredar dalam judi sekarang mencapai angka 300 triliun. Pemainnya kurang lebih ada 3.200.000.
dari mulai anak-anak SD, anak SMP, SMA, mahasiswa, karyawan, termasuk pegawai pemerintah, semua sekarang terjebak dalam perjudian. Kalau ini dibiarkan, khawatir negeriku bagaimana nasib Indonesia ke depan. Ya, kita khawatir dalam kondisi seperti ini. Kalau tidak ada tindakan ya tegas, kalau ada tindakan tegas dari pemerintah yang ingin negeri yang baik, yang Allah ridhoi, maka segala hal yang diharamkan dalam Islam, segala hal yang akan merusak masyarakat, terlebih merusak anak muda kita yang ke depan akan mengambil kepemimpinan negeri ini, ya. Kata Rasulullah, subal yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin dia masa yang akan datang. Jikalau hari anak mudanya mabok, judi, bagaimana ke depan nasib Indonesia? Ya, saya sangat cinta Indonesia, sangat cinta Indonesia. Ini negeri-negeri, benar-benar ingin negeri yang baik, pengen negeri-negeri yang baik, ya. Pengen ada kemakmuran di negeri ini, tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemunkaran, ya, tidak ada judi, tidak ada miras, tidak ada korupsi, tidak ada pembegalan segala macam, tidak ada. Kita ingin hidup yang betul damai, tenang, ya, gitu. Kuncinya apa? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh kepada agama Allah. Itu kuncinya. Kuncinya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kan kepada agama Allah. Kita jadikan agama sebagai pegangan hidup kita. Sepanjang hidup ini berpegang kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ijma, qiyas, aturan Allah, insya Allah hidup ini akan lurus, benar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, hidupnya akan damai, tentram, selamat. Apa arti Islam itu? Artinya selamat. Islam itu selamat, sejahtera, dunia sampai akhirat. Itulah Islam, ya. Jadi Islam itu dari kata salima yaslamu salamatan, adalah selamat sejahtera. Di mana? Dunia dan akhirat, ya. Itu barangkali kajian malam hari ini, semoga ini ya bisa dipahami dengan baik. Vincent pengen nikah sama siapa nih, Vincent? Nah, udah calonnya, Vincent sudah calonnya. Tunggu nanti bulan Juni ya. Bulan Juni nanti tunggu. Kalau sekarang belum bagikan itu ijazahnya, karena belum juga ujian. Itu barangkali kajian malam hari ini ya. Jadi sekali lagi, jadi Islam sangat tegas ya di dalam Al-Quran. Jadi kenapa Islam mengharamkan miras, termasuk narkoba, ya, juga mungkin dan termasuk rokok yang dikiaskan kepada khamr tadi, juga perjudian, itu adalah hal yang diharamkan karena mudaratnya sangat-sangat besar. Nah, kalau ini dibiarkan, ya bersiap-siaplah. Negeri kita akan banyak masalah. Tapi kalau hal ini ditangani dengan baik, ya, ada tindakan nyata untuk menutup peredaran dan produksi miras dan juga aktivitas perjudian dalam berbagai lapisan masyarakat, ya saya kira insya Allah akan membaik, ya, gitu.
Jadi itu hal yang sangat penting untuk kita kaji bersama, ya. Jadi karena banyak faktor-faktor yang madorot dari aktivitas pengadaan miras dan judi, maka sudah sepatutnya minimal diri kita, ya. Jadi ini tindakan-tindakan pencegahannya, minimal diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman, sahabat kita tidak terlibat dalam kedua hal itu. Jaga diri kita, jangan melakukan hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Bagaimana caranya? Adalah menghindarkan segala hal yang diharamkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Lakukan yang diperintahkan. Lakukan yang diperintahkan dan kemudian tinggalkan yang diharamkan. Itu ada sebuah tindakan bagaimana menjaga kita dari azab neraka. Tapi kalau yang haram masih dikerjakan, dilakukan oleh kita semua, ya itu sama dengan tindakan yang bukan menjaga, malah menyebabkan diri kita masuk ke dalam neraka. Nah, kalau kita sampai menyebabkan kita masuk ke neraka, itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak cerdas, sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Itu adalah sebuah pertimbangan yang tidak cerdas. Kita ingin dengan akal kita hidup yang baik di dunia ini juga sampai akhiratnya kita hidup yang baik. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia, berilah kami kehidupan yang baik di akhirat, dan jagalah kami dari azab nerakanya Allah. Itulah sebuah doa yang kita sampaikan, yang kita mohonkan kepada Allah. Insya Allah kalau sambil berdoa kita pun berikhtiar, ya, berikhtiar secara sungguh-sungguh untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan bertakwa kepadanya, maka yakinlah tujuan hidup itu yakni fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu akan kita raih. Itu butuh perjuangan yang sangat berat. Godaannya luar biasa. Tapi kita harus punya prinsip dalam hidup ini. Ya, kalau kita sudah punya tekad yang baik, maka kita harus berupaya keras untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Kita harus istiqomah, teguh pendirian, jangan mudah terbawa arus. Walaupun arus datang, kita bisa berenang di atas arus itu, ya. Walaupun arus datang, kita bisa berenang di atas arus itu, ya gitu. Itu barangkali hal yang terpenting, ya. Henggar udah baru hadir, ya Henggar. Terima kasih udah hadir walaupun di penghujung acara, ya gitu. Mungkin malam besok kita hadir lebih awal lagi, jam 8.30. Terima kasih banyak kepada para siswa yang telah hadir, juga teman-teman sahabat. Ya, jadi kita tutup.